Kenikmatan, tanya Allah kepada orang yang semasa di dunia itu sangat berbahagia. Wallah la, demi Allah saya nggak pernah merasakan kenikmatan. Padahal dia orang yang paling bahagia, paling kaya raya, paling berkuasa. Cuma satu celupan. Gimana yang khalidina fiha abada? Gimana kalau dia masuk neraka selamanya? Kayak apa jemaah? Yang kedua, dimasukkan oleh Allah orang yang paling sengsara. Sengsara hidupnya. Paling miskin, paling gak punya apa-apa, paling nelangsa, paling menderita, dan paling sengsara. Lalu orang yang paling sengsara di dunia dicelupkan dalam satu celupan di syurganya Allah. Lalu Allah angkat setelah satu celupan. Ditanya orang ini sama Allah, wahai fulan, apakah kamu pernah merasakan penderitaan, kesengsaraan, kenelangsaan semasa hidup kamu di dunia? Jawab dia apa? La, demi Allah tidak ya Rabb, wahai Allah, tidak pernah saya rasakan kesengsaraan, penderitaan, kenelangsaan dari semasa saya hidup di dunia. Karena apa? Satu kali celupan surga menghilangkan semua rasa menderita semasa hidup di dunia. Gak usah jauh-jauh ke sana. Walau kita tahu ya jemaah, itu akan terjadi. Hadis sahih riwayat Muslim. Tapi sebelum jauh nanti benar akan kejadian oleh kita, coba jamaah saya tanya, kalau 30 tahun jamaah kakinya sehat, lalu di umur 31 tiba-tiba jamaah na'udzubillah kecelakaan, setelah itu kakinya harus diamputasi satu. Ingat ya hadirin, diamputasi satu. 30 tahun hadirin terbiasa jalan dengan dua kaki, di umur 31 jamaah harus berjalan dengan satu kaki. Saya tanya, jawab dengan jujur, kira-kira yang jamaah ingat 30 tahun Allah beri nikmat kaki secara sempurna, atau yang jamaah ingat adalah amputasi kaki satunya jamaah? Yang diingat yang mana? Yang diamputasi. Ya Allah, kenapa kaki hamba, ya Allah kenapa? Itu perumpamaannya. Yang kedua, jamaah 365 hari sehat. Mohon maaf, dari 1 tahun 365 hari. 360 hari sehat, 5 hari jamaah sakit. Yang diingat sehatnya apa sakitnya? Itu. Ya Allah sakit gigi ya Allah. Yang diingat sakitnya. Kebayangkan di dunia aja kita gitu jemaah. Mata kita sehat 40 tahun nggak pakai kacamata, tapi begitu pakai kacamata, ya Allah udah mulai berkurang nikmat mata hamba ya Allah. Yang diingat kurangnya terus. Apalagi di akhirat. Di dunia dia nikmat. Masuk nerakanya Allah nggak pernah kerasa nikmat dunia. Karena yang dia rasakan itu azab yang pedih. Wala iyazubillahi min dzalik. Semoga kita semua diizinkan oleh Allah istiqomah, meninggalnya di tanah suci Mekah Madinah, meninggalnya husnul khatimah. Ayo kita lanjut lembar kelima. Nanti kalau malam wajib 2 lembar ya mas. Semalam kan 1 lembar kata ibu, diingetin nanti 2 lembar. Syukur-syukur malam 3 lembar, subuh 5 lembar, total 8 lembar, kurang 2 lembar, selesai 1 juz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 39. Illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Illa
تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Alhamdulillah sudah setengah juz atau 5 lembar. Ini jamaah, dibaca lagi. Ketika Nabi Muhammad fil ghar, berada di dalam gua, lari dari kejarannya siapa? Kejarannya kaum kuffar Quraisy. Idh yaqulu li sahibi, kemudian Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, siapa yang ngumpet dalam gua bersama Nabi Muhammad? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. La tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Jadi hadirin, kunci melewati ujian, jangan sedih. Ada Allah sama kita. Kalau kita lagi bingung, kalau kita lagi galau, kalau kita lagi gak ngerti kayaknya harus berbuat apa ya, karena gak kelihatan gitu jalannya. Hal yang paling pertama harus dilakukan oleh hambanya Allah, umatnya Rasulullah itu tenang dulu. Hati itu kalau tenang, jernih, dia melihat jalan ke depan. Tapi kalau kitanya udah gak tenang, bingung, nanti buyar semua yang ada di hadapan. Padahal sebenarnya ada solusinya. Makanya Nabi menenangkan Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, gimana nih kalau mereka melihat daripada kaki mereka, mereka ketangkep. Ya Rasulullah, bagaimana nih kalau mereka melihat di butis mereka pasti ngelihat kita pasti akan tertangkap. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, ada Allah sama kita. Fa'anzala sakinatahu alaih, maka Allah menurunkan ketenangan di dalam hati mereka. Inilah yang disebut dengan ketenangan sumber kemenangan. Tulis di kolom komentar, ketenangan sumber kemenangan. KSK, ketenangan sumber kemenangan. Kalau mau menang, tenang dulu. Kalau mau menang, tenang dulu. Begitu hadirin. Itu rumusnya. Next. Sekarang kita bahas yang jadi bahasan rutin kita hadirin. Surah apa? Yunus ya hadirin. Surah Yunus. Ayat berapa nih jemaah? 98. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Sehat semua jemaah. Berkah rezekinya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, istiqomah sampai husnul khatimah. Falaula kanat qaryatun amanat, maka mengapa tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman? Fanafa'aha imanuha, lalu imannya bermanfaat baginya, illa qauma Yunus, selain daripada kaumnya Nabi Yunus. Lamma amanu, ketika mereka beriman, kasyafna anhum, kami hilangkan dari mereka, azabal khizyi fil hayatid dunya, azab yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Yang pertama, poin yang pertama,
beriman adalah kunci dihilangkan semua kesulitan dunia. Nomor satu, iman adalah kunci agar dihilangkan semua kesulitan-kesulitan dunia. Kasyafna anhum adzabal hizyi fil hayatid dunya. Karena imanmu, maka kami akan hilangkan dari mereka, orang-orang yang beriman, azab yang menghinakan mereka selama mereka hidup di dunia. Iman menghilangkan azab yang menghinakan, itu iman. Dan kufur sebaliknya, mendatangkan azab muhina yang menghinakan. Iman itu nggak pernah sama dengan azab, itu enggak. Iman itu buahnya pasti adalah kebahagiaan, buah dari iman itu keberuntungan, buah dari iman kemenangan. Nabi pernah bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan semua perkara orang beriman, karena semua perkara orang beriman semuanya baik. Jika diberi musibah dia bersabar, itu baik. Jika diberi nikmat dia bersyukur, itu juga baik. Semua baik. Orang beriman baik semua. Jadi hadirin, satu-satunya hal yang harus terus dijaga, dirawat, diperbaiki dalam hidup, dan ini hal yang paling urgen, penentu kebaikan dan kemuliaan hidup seorang hamba, adalah imannya. Iman itu yang harus dijaga dan diperbaiki, karena bangunan itu mengikuti bagaimana pondasinya. Kalaulah pondasinya rapuh, maka bangunan yang berdiri di atasnya otomatis ikut rapuh. Kalau pondasinya kuat, maka bangunan di atasnya juga otomatis ikut kuat. Iman dalam diri seseorang hamba, iman dalam diri seorang hamba pun demikian. Iman yang kuat berpotensi menjadikan seorang hamba yang kuat, dan iman yang lemah berpotensi menjadikan hamba tersebut hamba yang lemah. Perbaiki iman, rawat iman, jaga iman. Lanjut. Yang kedua, sabilal ladzina la ya'lamu, mohon maaf, wa matta'nahum ila hin, dan kami beri kesenangan bagi mereka sampai waktu yang kami tentukan. Jadi buah dari iman yang pertama tidak akan dihinakan. Nomor satu, tulis di kolom komentar ayat 98 Quran surah Yunus. Buah dari iman tidak akan dihinakan. Nomor satu, buah dari iman tidak akan dihinakan. Yang kedua, buah dari iman adalah kesenangan. Orang beriman mana ada hidupnya yang ngelangsa sengsara, hampir tidak ditemukan. Walaupun, mohon maaf hadirin, mohon maaf sekali, walaupun nih orang beriman ini hidupnya miskin jamaah, tapi kalau dia beriman tuh hidupnya tuh Allah yang membahagiakan. Tapi ada nggak, mohon maaf, orang yang kaya raya, terkenal, masyhur, memiliki pengikut dan follower yang jumlahnya banyak, lalu kita dengar mati bundir. Bundir itu singkatan dari ada nggak? Banyak atau sedikit? Lebih banyak yang bundir adalah orang yang terkenal kaya raya tidak beriman, atau lebih banyak yang hafal Quran dan beriman? Lebih banyak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Lebih banyak yang pertama.
overdosis. Nggak pernah didengar hafiz Quran 30 juz mati bundir, nggak pernah. Kenapa? Mereka punya iman. Semiskin apapun kalau mereka punya iman, mereka diberi kesenangan dalam hatinya sama Allah. Mungkin rumahnya ngontrak, sangat mungil, sederhana. Ngontrak di sebuah desa anak kaki gunung, selama sekian tahun dia ngontrak di sana, tapi kebahagiaan itu Allah yang menghujamkan dalam hatinya karena iman. Tapi kan manusia biasa juga pernah sedih, Ustadz. Rasulullah juga pernah sedih, betul. Tapi bedanya orang sedih yang beriman sama orang sedih yang gak punya iman, bedanya ada, kalau beriman sedihnya tidak akan dia ratapi lama-lama, dia lalu bangkit kembali. Itu karena iman, orang punya harapan. Yang tidak beriman, sedihnya dibawa kepada ratapan, meratap, enggan bangkit, putus asa, bundir. Ini orang yang tidak beriman. Bedanya kesedihannya begitu. Rasulullah pernah sedih, Rasulullah pernah sakit, Rasulullah pernah terluka, Rasulullah pernah dilukai, Rasulullah pernah dibilang tukang sihir, pemecah belah, Rasulullah pernah dibilang orang gila, Rasulullah pernah disumpah serapai dengan verbal. Tapi sedikit pun gak menggentarkan jalannya Rasulullah SAW untuk berdakwah, untuk ngaji. Gak pernah sedikit pun Rasulullah gentar. Jalan terus, maju terus, pantang mundur. Jadi orang beriman dari ayat ini itu dua. Yang pertama, tidak akan dihinakan. Justru sebaliknya, orang beriman pasti mulia. Yang kedua, orang beriman pasti dapat senang, dibuat senang. Yang buat senang Allah. Takaran senangnya itu bukan ada pada mobilnya apa, mereknya gimana, jam tangannya apa, mereknya apa, motornya apa, seri berapa, handphonenya apa. Belum, kejauhan. Dan lagi sejak kapan bahwa standarisasi kebahagiaan adalah kendaraan, aksesoris dunia, tempat tinggal? Sejak kapan? Kebahagiaan itu kan penentunya di mana, hadirin? Di sini. Manusia bilang kasihan ya. Kalau kita bilang enggak kasihan tuh, alhamdulillah saya ngontrak. Orang mau bilang apa? Manusia bilang kasihan ya, aduh belum punya. Enggak, kalau kita bilang alhamdulillah saya nggak kasihan, kalau ini yang saya punya maka saya bersyukur dengannya. Manusia mau bilang apa, jemaah? Tulis di kolom komentar ya jemaah, direkam. Yang menyukupkan kita bukan harta, tapi rahmatnya Allah. Diulangi, yang menyukupkan kita bukan harta benda, tapi rahmatnya Allah. Harta benda nih gak akan pernah membuat kita cukup kok. Ingat hadis Nabi, kalau anak Adam diberi satu gunung emas, dia meminta gunung emas yang keberapa? Kedua. Kata Nabi, kalau dia sudah dapat 2 gunung emas, manusia akan meminta gunung emas yang keberapa? Ketiga. Begitu seterusnya sampai wafat. Kata Nabi SAW. Jadi yang membuat kita merasa cukup itu harta benda atau rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah. Yang mencukupkan kita tuh rahmatnya Allah. Allah memberi rahmat rasa syukur, kita bersyukur, selesai merasa cukup. Dan terakhir kalimatnya, dan sekaya-kayanya orang kaya tidak akan pernah bisa mengalahkan rasa kayanya orang yang qanaah.
Sekaya-kayanya orang kaya tidak akan pernah bisa mengalahkan rasa kayanya orang yang qanaah. Apa itu qanaah? Orang yang orang yang nerimo. Alhamdulillah. Begitu ya jemaah. Ayat 99. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua yang ada di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksakan manusia agar mereka menjadi orang beriman? Dan tidak ada seorang pun beriman kecuali dengan izin Allah. Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti. Nah ini hadirin, memaksakan manusia agar beriman bukan hikmah yang Allah tetapkan pada kita. Nggak boleh maksain orang beriman, nggak boleh. Tugas kita ngajak, tugas kita ngingetin. Fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan, tugasmu tuh hanya ngingetin, tugasmu nggak boleh maksakan kehendak. Ingat ya hadirin, kalau ada kawan kita yang baru banget sholat, jangan bilang tumben, tapi bilanglah alhamdulillah, nanti kita sholat bareng lagi, nanti kita ngaji bareng lagi. Sama ngaji juga sama. Wih, tumben-tumbenan ngaji. Jangan, tapi bilang alhamdulillah, nanti kita ngaji lagi ya. Oh ya, nanti pagi ada kajian di Kauman, nanti jalan bareng ya. Aduh saya nggak ada kendaraannya. Iya nanti kami jemput ya. Baru belajar pakai jilbab. Ingat yang kemarin nggak pelajarannya? Oh kayaknya belum punya yang warna hitam ya. Ini ada warna hitam, nanti dipakai ya. Ini ada hadiah jilbab warna hitam, nanti pakai yang warna ini. Atau pakai yang warna apa, kita kasih hadiah. Support saudara-saudara kita sesama muslim, harus saling support, saling mendoakan. Kalau ada yang baru-baru semangat, semangatin. Jangan buat kabur, jangan buat lari. Kata Imam Ibnu Katsir, memaksakan manusia agar beriman bukan ketetapan yang Allah tetapkan. Walau sya'a rabbuk, kalau Allah menghendaki, niscaya semua beriman. Tapi Allah buat ada yang beriman, ada yang tidak, supaya kita menjadi orang yang mengambil pelajaran dan supaya kita jujur dengan diri kita sendiri. Kadang orang nggak jujur dengan dirinya. Dia nggak jujur dengan dirinya. Manusia itu harus jujur dengan dirinya sendiri hadirin. Allah memiliki hikmah atas perbuatannya. Mengapa sebagian ada yang beriman, mengapa sebagian lain ada yang tidak beriman. Lebih-lebih Allah mengingatkan bahwa memang mahal, nggak semuanya orang bisa beriman. Karena iman itu mahal. Sekarang gini deh jemaah. Hari-hari gini banyak gak yang buka di siang bolong? Banyak. Apakah mereka nggak tahu bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib? Rata-rata mereka tahu atau tidak tahu? Tahu. Tapi kenapa mokel di siang bolong? Itu jawabannya. Kurangnya iman. Wajib. Puasa wajib. Dan ini menunjukkan betapa mahalnya hidayah dan iman yang Allah hujamkan ke dalam hati seorang hamba. Mahal hidayah iman. Di antara sekian banyak orang yang berpuasa, ada yang banyak juga yang sengaja membatalkan di siang hari bolong bulan Ramadan tanpa uzur yang syar'i. Kecuali beliau musafir, kecuali beliau sakit, boleh.
Ini menunjukkan mahalnya iman loh hadirin. Orang beriman akan berupaya keras menjalankan semua yang Allah perintahkan. Orang beriman suruh puasa, puasa. Suruh bayar zakat, bayar zakat. Suruh menambah ilmu, nambah ilmu. Dan ingat, kewajiban kita menuntut ilmu adalah seumur hidup, bukan 12 tahun. Kewajiban kita menuntut ilmu tuh seumur hidup, bukan 12 tahun. Next. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasulnya yang memberikan peringatan bagi orang yang tidak beriman. Ayat 102. Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu. 103. Kemudian kami selamatkan Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Katakanlah, wahai Muhammad. 104. Wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan tentang agama Islam, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku yang diperintahkan agar kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Allah perintahkan manusia untuk beriman. Lalu ada sebagian yang beriman, ada yang kufur. Allah tunjukkan kepada kita ada yang beriman, ada yang kufur, untuk agar kita tahu bahwa mahalnya hidayah iman. Gak semua orang bisa beriman. Ada yang pun sudah beriman, bisa lenyap dan enyah imannya entah kemana. Padahal yang kita perlukan itu hanya tunduk kepada Allah. Yang kita perlukan tuh hanya manut sama Allah. Orang yang tunduk, manut, menjalankan perintah-perintah Allah, sama dengan orang yang lagi proses merawat iman. Hadirin tuh jangan dikira ya, kita ngaji pagi-pagi gini tuh bukan arti apa-apa, atau kita nggak mendapatkan apapun jua, bukan. Kita ngaji, walaupun kita tahu ini materinya udah pernah dibahas kok. Kisahnya Fir'aun, kisahnya Bani Israel, kisah para nabi terdahulu, kisah Rasulullah SAW, kita tahu kok. Tapi kenapa kita tetap milih mengaji? Jawabannya, karena kita hendak merawat iman. Karena apa? Kita hendak merawat iman. Sebagaimana kita mau pohon iman dalam hati ini tumbuh subur, berarti konsekuensinya kita juga harus siap mengorbankan jiwa, raga, waktu luang untuk merawat iman. Sebagaimana pohon singkong itu akan tumbuh subur kalau dirawat dengan iman, seperti itu jugalah nanti jamaah yang dirahmati Allah. Iman kita mau tumbuh subur ya dirawat dengan iman. Semua itu dirawat dengan baik. Iman bisa luntur, bisa. Kalau kitanya sendiri nggak mau merawat iman itu sendiri, ya iman bisa luntur. Kenapa faktornya? Di antara faktor iman luntur ya sebab karena maksiat yang dilakukan secara berkesinambungan. Dia maksiat terus-terusan, akhirnya imannya luntur. Bisa kok, suaranya bisa. Makanya hadirin, dijaga iman. Hal paling berharga itu iman. Katakan, wahai Muhammad, jika manusia dalam keraguan tentang Islam, maka ketahuilah, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Deklarasi.
miliki prinsip. Hari ini kalau jamaah sudah belajar merawat iman, pegang prinsip iman dengan baik. Kalau ada mulai yang ngajak yang aneh-aneh, tolak. Kalau ada orang yang ngajak kembali kepada maksiatnya, hindari. Kalau ada orang membuat kita menjauh dari Allah, tegaslah berprinsip, segera tinggalkan. Hidup ini singkat, jangan gak enakan. Kalau kita jadi orang gak enakan itu, gak enaknya untuk kita, enaknya untuk dia. Ini rumus nih hadirin, direkam hadirin. Kalau kita jadi orang gak enakan, gak enaknya itu untuk siapa? Untuk kita. Enaknya untuk siapa? Untuk dia. Maka stop jadi people pleasure. Berhentilah menjadi orang yang tidak enakan. Kalau ada orang ngajak kepada keburukan, tolak aja. Mohon maaf, saya enggak. Kalau ada orang ngajak maksiat, tinggalin aja. Mohon maaf ya, saya duluan. Kalau ada orang ngajak kita makin jauh dari Allah, melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, tolak. Dan miliki prinsip. Nabi Muhammad ngajarin kita, katakan dengan tegas, aku tidak akan menyembah kepada Tuhan selain daripada Allah. Itu prinsip. Orang beriman tuh kentara sekali. Orang yang dengan prinsip tegas, mereka menjaga pokok-pokok iman mereka. Itu orang beriman. Prinsipnya tuh terlihat sekali orang beriman. Gak mudah goyah prinsipnya. Dan hebatnya, orang-orang tipikal orang-orang beriman yang menjaga prinsip-prinsip keimanannya itu, makin dia jaga, makin Allah menghujamkan dalam imannya. Tapi makin dia sengaja mempermainkan imannya, hati-hati hadirin, iman itu bisa dicabut, hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir, dan aku diperintahkan, hadapkan wajahmu kepada agama yang tulus dan ikhlas, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang musyrik. 2 poinnya, tulus dan ikhlas. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama yang hanif, yang lurus, dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Apa tulus? Lakukan tanpa pamrih. Apa ikhlas? Tidak boleh pamrih kepada makhluk, kecuali pamrihnya hanya kepada Allah. Khalas, kosong di sini, nggak ada siapapun kecuali Allah. Tulus aja gitu, bantu orang aja. Nih hadirin dicatat. Kalau kita tolong orang lain tanpa berharap bahwa orang yang kita tolong suatu hari nanti akan nolong kita balik, kecuali yang kita harapkan hanya wajahnya Allah, maka ketahuilah kabar gembiranya, Allah langsung yang nanti akan menolong kita saat kita sedang kesulitan, kesusahan, dan menghadapi satu ujian. Allah langsung yang tolong kita. Tapi kalau kita nolong orang lain, berharapnya, kamu nanti tolong saya balik ya, kamu nanti bantu saya balik ya, kamu nanti harus balas budi sama saya ya, kecewa yang dia akan dapatkan. Silakan aja jamaah nolong orang, tapi jangan dia yang kita harapkan untuk membalas. Itulah arti makna tulus dan ikhlas. Tulus, orang yang tulus jalannya mulus.
Orang tulus aja gitu, jalannya mulus, nggak ada tendensi apa-apa gitu hadirin. Tulus aja gitu, bantu orang, buat baik sama orang, nambah ilmu tiap hari, belajar bareng-bareng tiap hari. Ada orang kok kayaknya keberatan, lagi bawa barang dagangan. Bu, saya bantu bu, ayo bu. Kita masukin barang dagangannya ke toko kelontongnya. Udah tulus aja udah. Gak usah berharap, saya kok gak dikasih walau seacan-acan teh pucuk harum ini. Gak usah berharap, mana nih tehnya, mana nih ininya, mana nih itunya. Gak usah berharap. Siapa yang berharap kepada manusia, dia kecewa. Siapa yang berharap kepada Allah pasti bahagia. Hidup berharap kepada Allah saja, jelas bahagianya. Manusia itu kan mengecewakan kita karena memang keterbatasan dia sebagai manusia. Memangnya ada manusia yang sempurna? Ada. Jadi manusia mengecewakan kita, manusia nggak sesuai ekspektasi kita itu ya karena memang keterbatasan manusia. Mbak tolong itu dibersihin ya, mbak tolong dibersihin ya, mbak tolong bersihin. Kita masuk masih kotor lagi, ya udah, ingetin lagi. Emang manusia kadang pelupa, diingetin lagi manusia. Kita mau ekspektasi apa? Ya tapi kan harusnya begini us. Iya harusnya begitu. Tapi kalau udah lupa, ya kita maafkan. Tapi kita ingetin lagi, mas jangan sampai ini ya, ayo disegerakan, ayo disegerakan. Jadi kalau berharap sama manusia itu, memang jelas kecewanya. Boleh kita naruh target-target tertentu sama manusia, tapi jangan berekspektasi berlebihan. Nanti banyak kecewanya. Biasa aja. Ayo diperbaiki ya, ayo dipercepat lagi. Paling bentuknya himbauan-himbauan. Hadirin, hari-hari ini itu hari-hari yang krusial menentukan. Ramadan sudah menginjak 10 putaran pertama, menjelang 10 putaran kedua, sebelum nanti kita kena finish, sebelum nanti kita masuk di babak grand final jelang finish, 10 putaran terakhir. Makin ketahuan. Biasanya penuh. Sekarang hari ke-10 makin ada kemajuan. Apanya yang maju? Kemarin penuh, sesak, gak muat ampean. Sholat maghrib 2 kloter, apa berapa kloter misalnya. Sekarang sholat tarawihnya udah mengalami kemajuan. Kemarin 3 shaf jadi 2 shaf. Nanti bentar lagi dari 2 shaf jadi 1 shaf. Sebentar lagi dari 1 shaf tinggal muazin merangkap iqomat, merangkap imam, merangkap makmum. Yang lainnya mudik, yang lainnya fitting baju lebaran. Ini denting krusial nih sekarang nih. Peralihan transisi hari ke-10, nanti maghrib ke-11, betul? Gak kerasa udah OTW 11 Ramadan. Begitu maghrib dimulailah paket 10 kedua bulan Ramadan. Cepet gak 10 pertama? Cepet. Nanti 10 kedua begitu cepet. Tiba-tiba masuk ke grand final itikaf. Besok itikaf ada tamu kurang lebih 80 orang ya jamaah, dari luar-luar kota, insya Allah. Jangan kalah nih. Orang dari luar kota datang itikaf di sini 10 hari terakhir besok. Insya Allah ada Ustadz Ferry Septianto, saya, Ustadz Ghazali, Ustadz Ferry Septianto tuh kami dulu satu pondok. Cuman Ustadz Ghazali dan Ustadz Ferry di Universitas Islam Madinah, di Madinah Al-Munawwarah, kami di UIN Jakarta.
kami di Unsik S2-nya. Kalau beliau Madinah Munawwarah. Tapi dulu pondoknya sama kami di Muallimin Jogja, pondoknya Mbah Yaya Haji Ahmad Dahlan. Ustadz Ferry nanti 6 hari 21 sampai 26 Ramadan daurah bersanad. Subuh kayak biasa bersama kami, nanti duha ba'da asar sama ba'da tarawih daurah bersanad sama Ustadz Ferry. Kalau yang datang-datang jauh 80 orang jamaah yang deket-deket, jangan kalah semangatnya. Ayo semangat hadirin. Saya ikutnya yang ba'da isya aja boleh boleh. Nggak bisa ikut yang duha sama ba'da asar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa jamaah. Semampunya, kan kata Nabi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Mampunya kita cuma sedikit waktu ba'da tarawih, nggak apa-apa ba'da tarawih. Ingat, Ramadan sudah hampir berlalu 10 putaran pertama. Detik-detik krusial sebentar lagi akan selang berganti. Dari 10 pertama beralih ke 10 kedua. Ayo persiapkan dengan baik. Diulangi ya, diulangi. Ingat, 10 putaran pertama Ramadan sebentar lagi akan berganti menjadi 10 hari putaran kedua di bulan Ramadan. Detik-detik krusial itu akan terus cepat berlalu. Kalau kita hari ini nggak sedekah, selamanya kita terhitung nggak sedekah di waktu subuh. Ramadan tinggal sekian hari lagi, putaran 10 kedua, putaran 10 ketiga, kurang lebih sekitar 20 harian lagi. Ayo, jangan tunda-tunda, jangan males-malesan, jangan patah semangat, jaga ritme. Ini udah mulai kendor nih. Semalam harusnya ngaji berapa lembar? 2 lembar. Jadi berapa lembar? 1 lembar. Jaga ritme. Jamaah tahu kan, saya tadi ngajinya falaula kanat qaryatun amanat fanafa. Kenapa sih enggak falaula kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha? Kenapa? Jaga ritme jamaah. Kalau bacanya udah begitu habis energinya. Sedangkan kita punya target 2 juz. Ntar kalau kita udah lemes duluan, apalagi kalau jamaah tadi nggak sahur, pas banget tadi nggak sahur, wes kesiangan Ustaz tadi nggak sahur. Hadirin, jaga ritmenya. Kan kemarin kita belajar Ramadan adalah lari maraton, jaga staminanya, nggak usah dihabisin di awal. Oh kalau mau totalitas di awal nggak apa-apa Ustaz. Iya nggak apa-apa, totalitas di awal, ayo. Tapi ingat, kita lari maraton, staminanya dijaga, ritmenya dijaga. Baca Qurannya malam berapa lembar? 2. Pagi berapa lembar? 5. Udah, pagi malam 2, ba'da tarawih 2, paginya 5, udah baca ya terus, pagi malam 2, pagi 5, sisanya masing-masing deh itu jamaah. Ada yang mau 2 juz, mau 3 juz, mau 1 juz, mau tadi 7 lembar, boleh. Yang penting jangan sampai nggak baca Al-Quran. Jaga ya jamaah. Ini sebentar lagi nih udah ada yang agak lemes gitu, mungkin fisiknya atau apa. Jaga staminanya. Kurmanya dimakan, habatus saudanya dimakan, diminum, madunya diminum. Ini saya juga saran ya sama mas-mas, mbak-mbak, ayahanda, ibunda yang mohon izin udah menjelang lanjut usia. Saya bilang menjelang karena kayaknya masih muda semua di sini. Itu yang SS, yang di situ showcase, biar buat bocil-bocil, anak-anak kecil itu loh, nggak apa-apa jamaah. Takutnya kalau jamaah yang minum nanti batuk, pilek, demam,
Kita tuh harus tahu, harus kenal diri kita jamaah. Pokoknya saya udah punya kuncian. Saya nggak bisa minum jahe karena kalau minum jahe suara saya hilang. Ya udah, saya akan menghindari jahe. Saya paling nggak bisa minum es. Kalau minum es cepet di sininya nanti batuk-batuk, pilek, sehingga nanti ngajinya kurang enak. Walaupun sekali lagi jamaah, yang namanya sakit mah rezeki dari Allah. Ya sakit ya tetap rezeki hitungannya. Tapi kan kita kenal diri kita. Oh kita misalnya nggak bisa minum jahe, ya udah jangan minum. Oh kita misalnya nggak bisa minum es, ya udah. Kemarin tuh banyak. Tapi yang diminum air putih lagi, air putih lagi. Kita harus tahu jemaah kondisi kita. Ini udah, wah ada teh, ambil, gluk, ambil gitu. Jangan, kita harus kenal diri kita siapa, kita pantangannya makan apa. Kalau nggak ada pantangan, monggo nggak apa-apa. Es, degan, buka puasa belum nasi langsung duren, nggak apa-apa. Ya kalau emang kenal dirinya begitu, monggo. Tapi kita harus jaga ritme. Mudah-mudahan masih sehat terus ya jamaah. Ya Allah. Kalau capek langsung di warning. Iya ya saya capek nih. Ya udah. Bismillah, kalau capek istirahat sebentar, gas lagi, istirahat bentar, naik lagi. Pokoknya diatur-atur lah. Ramadan memasuki 10 putaran kedua, 10 putaran ketiga, lalu nggak kerasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak kerasa tahu-tahu udah Lebaran. Foto-foto bersama mukena sebentar lagi bergentayangan. Foto bareng mukena semua nih, insya Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang meraih kemenangan. Siapa yang meraih kemenangan? Mereka yang puasanya dipenuhi dengan amal sholih, puasanya terjaga paket Ramadannya. Ramadan itu satu paket. Man shoma Ramadana, man qoma Ramadana. Siangnya berpuasa, malamnya sholat tahajud. Ketika Ramadan masyhur namanya sholat tarawih. Makanya Ramadan mah satu paket. Siangnya apa? Puasa, malamnya tahajud atau sholat tarawih. Tadi semalam imamnya enak kan? Agak panjang, pelan banget. Ini imamnya pelan banget nih. Nggak apa-apa, udah ntar nikmatin. Ya ntar kalau terlalu pelan inilah dinikmati lagi nanti pelan-pelan. Bukan imamnya yang terlalu pelan. Kitanya yang belum terbiasa. Wah, mantep itu, ntar dicoba taraweh di Masjid Muhammad Al-Fatih, 1 malam 1 juz. Besok bubar semua jemaahnya. Ya Allah, nggak apa-apa jemaah. Insya Allah tetap menyesuaikan dengan jamaah ya, yang pendek-pendek, yang ringan, yang tumakninah, mudah-mudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih hadirin semua di Masjid Maf. Terima kasih jamaah meluangkan waktu ngaji bareng. Jamaah TikTok, YouTube, Instagram, jazakumullah khairan sudah rendah hati sekali mau ngaji bersama-sama. Kita akhiri dengan kafaratul majlis sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga tetap istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.